084. Perkenalkan, nama saya Tafriya Tulfadia, NPM 087. Perkenalkan, saya Yusriani Prinawati, NPM 093. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah arsitektur komputer. Soal yang akan kita bahas yaitu 1. Langkah-langkah membongkar dan merakit CPU. Yang kedua, komponen komputer dan penjelasannya. 3. Fungsi perangkat internal dan eksternal komputer. Penjelasan pertama akan dipresentasikan oleh Sofia Nurdian, NPM 084, yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membongkar CPU. Penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Tafriya Tulfadia, NPM 087, yang akan menjelaskan tentang cara merakit CPU dan komponen komputer beserta penjelasannya. Dan penjelasan yang ketiga akan dipresentasikan oleh Yusriani Prinawati, NPM 093, yang akan menjelaskan tentang fungsi perangkat internal dan eksternal komputer. Persiapan sebelum membongkar CPU, yaitu matikan komputer, pastikan komputer dalam keadaan mati dan cabut kabel power stop kontak. 2. Gunakan alat yang tepat, siapkan obeng plus atau Philips, pinset dan alat lainnya jika diperlukan. 3. Antistatis, gunakan gelang antistatis untuk mencegah kerusakan komponen akibat statis. 4. Area kerja, pastikan area kerja bersih, terang, dan cukup luas. Langkah-langkah membongkar CPU. Yang pertama, buka casing CPU. Lepaskan baut pada panel samping casing menggunakan obeng. Geser atau tarik panel casing untuk membukanya. Yang kedua, cabut kabel dan konektor. Lepaskan semua kabel yang terhubung ke motherboard seperti kabel power, data SATA, dan kabel panel depan casing. Yang ketiga, lepas komponen satu persatu. Yang pertama, hard disk atau
SSD. Lepaskan dari slotnya setelah melepas kabel data dan kabel power. Yang kedua, RAM. Tekan klik kedua sisi slot RAM, lalu tarik RAM secara perlahan. Ketiga, kartu grafis. Lepaskan baut yang mengamankan kartu grafis ke casing dan lepaskan dari slot flash. Yang keempat, prosesor atau PSU. Lepaskan heatsink dan kipas prosesor dengan membuka pengunci, lalu angkat dengan hati-hati setelah membuka tuas pengunci soket. Yang kelima, power supply atau PSU. Lepaskan baut yang mengamankan PSU ke casing dan tarik keluar. Yang keempat, lepaskan motherboard. Lepas semua baut yang mengamankan motherboard ke casing dan angkat dengan hati-hati. Saya akan melanjutkan dari soal nomor 1, yaitu tentang langkah-langkah merakit CPU. Langkah-langkahnya terdiri dari 8 langkah-langkah. Yang pertama yaitu pasang motherboard. Caranya yaitu dengan masang kembali motherboard ke casing dan kencangkan dengan baut. Yang kedua yaitu pasang prosesor dan heatsink. Caranya yaitu dengan meletakkan prosesor ke soket sesuai posisi pin, lalu kunci dengan tuas. Yang kedua, oleskan thermal paste di atas prosesor jika diperlukan. Kemudian pasang heatsink dan kipas. Langkah yang ketiga yaitu pasang RAM. Caranya yaitu dengan masuk ke RAM ke slot hingga terdengar bunyi klik. Yang keempat yaitu pasang komponen lainnya seperti kartu grafis, yaitu dengan cara pasang kembali ke slot PCLE dan kencangkan dengan baut. Yang kedua yaitu hard disk. Caranya yaitu dengan memasukkan ke slotnya. Yang kelima yaitu pasang power supply, yaitu caranya dengan memasang PCU dan kencangkan dengan baut dan sambungkan kabel power dari PSU ke motherboard, kartu grafis dan perangkat lainnya. Yang keenam yaitu sambungkan kabel panel depannya. Caranya yaitu dengan menghubungkan kabel tombol power, reset, LED, dan USB panel depan ke motherboard sesuai dengan petunjuk manualnya. Langkah yang 7 yaitu periksa koneksi. Caranya yaitu dengan memastikan semua kabel dan komponen terpasang dengan benar. Langkah yang terakhir yaitu penutup casing. Caranya yaitu dengan memasang kembali ke panel casing dan kencangkan bautnya. Soal yang kedua yaitu komponen komputer dan penjelasannya. Nomor 1, prosesor atau CPU. Otak komputer yang menjalankan instruksi dan mengontrol operasinya. Yang kedua yaitu motherboard, papan utama yang menghubungkan dari semua komponen. Yang ketiga yaitu RAM. RAM ini fungsinya memori sementara untuk data yang sedangkan digunakan untuk mempercepat proses. Yang keempat yaitu penyimpanan atau HDD atau SSD, yaitu menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi dan file. Yang kelima yaitu GPU, yaitu memproses data grafis untuk menampilkan sebuah gambar. Yang keenam yaitu PSU, yaitu menyediakan daya untuk semua komponen. Yang ketujuh yaitu perangkat input, digunakan untuk mengirim data ke komputer. Contohnya yaitu ke keyboard dan mouse. Yang kedelapan yaitu perangkat output, itu menampilkan hasil pengolahan. Contohnya yaitu monitor dan speaker. Yang kesembilan yaitu pendingin, yaitu digunakan untuk menjaga suhu komponen agar tetap stabil. Yang ke-10 yaitu casing, yang digunakan untuk melindungi dan menyusun komponen. Saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu fungsi perangkat internal dan eksternal komputer. Perangkat internal yaitu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada CPU yang digunakan untuk memproses data dan menjalankan instruksi. Yang kedua ada motherboard
yang berfungsi menghubungkan semua komponen. Yang ketiga ada RAM, memori sementara untuk data aktif. Yang keempat ada HDD atau SSD yang berfungsi menyimpan permanen data. Yang kelima ada GPU, memproses grafis. Yang selanjutnya ada PSU, menyediakan daya. Ada pendingin, mencegah overheat. Dan yang terakhir ada network card untuk menghubungkan ke jaringan. Yang selanjutnya ada perangkat eksternal yang terdiri dari input, output, I atau O. Input itu ada keyboard sama mouse yang memberikan perintah. Ada juga scanner, mikrofon untuk memasukkan data. Output terdiri dari monitor yang fungsinya menampilkan data visual, terus ada speaker dan printer yang berfungsi untuk output suara atau dokumen. Terus yang terakhir ada I atau O, diantaranya ada flash drive dan webcam yang berfungsi sebagai transfer atau tangkap data. Yang terakhir ada fungsi dari internal dan eksternal. Fungsi internal itu untuk mendukung pemrosesan dan operasi utama, ya, dan eksternal berfungsi untuk interaksi dengan pengguna dan fungsi tambahan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Dan semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, 1, 2, 3. ayo roll kamera action. Kamera action. Ayo. Saya di sini akan menjelaskan tentang Oh my god. Wow. Dari CPU. Yang pertama. Yang apa ya? Oh, akan baru lagi. Ini. Fungsi komponen internal dan eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Dan semoga penjelasan dari kami